Halo semuanya, selamat datang di Dialis, Dialog Legis. Kembali lagi di Dialis kali ini dengan saya, Orelza Eka Chandra Snagia selaku host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan juga salah satu figur yang memiliki peran penting dalam proses perkembangan Legis ini, yaitu ada Bapak Ridwan Arifin SHMH. Sebelumnya selamat datang Pak di podcast kali ini dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak, gimana Pak kabarnya akhir-akhir ini, kesibukannya? Kabarnya alhamdulillah sehat gitu ya. Kalau sibuk ya dosen biasa lah, sibuk-sibuknya sibuk ngajar. Ini lagi persiapan kuliah, mau persiapan nanti semester depan. Oke. Mungkin sebelum lebih lanjut, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu Pak kepada teman-teman semua supaya lebih tahu lebih dalam siapakah Bapak Ridwan ini. Oke, selamat pagi semuanya. Halo teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya. Saya Ridwan Arifin. Saya salah satu dosen di Fakultas Hukum UNES. Saya dosen sejak 2016 dan saya merupakan ketua legis kedua di Fakultas Hukum UNES. Kalau dulu namanya bukan legis, tapi sekarang menjadi legis. Dulu ada Mas Iftar, kemudian ada beberapa kawan yang sekarang sudah berkarir di banyak tempat. Itu. Oke, sebelum kita bahas mengenai Legis, kita ulik-ulik secara mendalam, mungkin saya bisa bahas dulu mengenai itu ya Pak. Penasaran sama riwayat pendidikannya Pak Ridwan Oh, ini, penasaran, begitu. Mulai dari S1, S2, S1 ya di UNES ya Pak? Iya betul, saya satu di UNES tahun 2007. 2007, Gitu. lalu lanjut S2 ya di Iya, UGM Pak? betul sekali, S2 di Universitas Gadjah Mada. Gajah Mada di tahun 2013 sampai 15. 13 sampai 15 betul sekali. Oke. Gitu. Terus mau tanya dong Pak, selama di kuliahan S1 S2 itu Pak Ridwan Arifin kesibukannya sebagai pelajar apa aja ya Pak? Kayak aktif di organisasi ini, aktif di organisasi A, B, apa? Oke, kalau dulu zaman S1 itu saya masuk 2007. Jadi ceritanya kalau 2007 masuk ke UNES itu belum jadi fakultas hukum. Oh, belum. Jadi saya masih merasakan jadi fakultas ilmu sosial Iya, sebelah, FIS. lulusnya di fakultas hukum. Perpindahan Gitu. ya, Pak, Iya, ya? betul, 2007. Baru fakultas hukum itu berdiri di 2007 bulan November. Saya masuk di Agustus. Jadi masih ikut ospeknya FIS dulu. Oke. Nah, zaman mahasiswa dulu waktu S1 selain di LPM Legis itu saya banyak ikut kegiatan kemahasiswaan, terutama di Fakultas Hukum. Saya ikut di unit peradilan semu, terus ikut di unit kerohanian Islam juga. KIFH ya? Iya betul. Dulu namanya juga KIFH Pak? Dulu namanya KIFH, cuma kalau dulu namanya kerohanian Islam, sekarang menjadi kalau nggak salah keluarga Islam gitu. Sama sih KIFH dulu. Terus Legis juga dulu, kalau dulu Legis namanya bukan Legis sih, UKM Penerbitan dan Pers gitu. Oh, gitu. UKM Penerbitan dan agak Pers. panjang ya Pak? Iya ya? betul gitu. Baru nanti ceritanya itu kalau jadi Legis itu gabung di ikut acaranya PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Dulu kita ikut gabung di Universitas Jember, datang ke sana, kemudian dari sana berubah nama jadi Lembaga Pers Mahasiswa gitu. Dulu UKM Pers Penerbitan dan Pers Legis gitu dulu. Agak panjang. Selain itu ikut di kegiatan apa lagi ya? BEM juga ikut, kemudian di BP2M juga ikut. Jadi dulu ikut belajar Legis itu buat ngembangin Legis, ikut kegiatan di BP2M Universitas gitu. Itu kalau S2 ya karena waktunya sebentar ya, kan kalau S1 waktunya 4 tahun. Banyak pengalaman gitu. yang bisa diambil juga betul. ya Pak? Kalau S2 ya fokus kuliah sama riset, jadi peneliti di sana aja gitu. Udah gitu aja. Bisa kita lihat ya teman-teman, banyak banget pengalaman-pengalaman dari Pak Ridwan ini sebagai mahasiswa saat S1 ya Pak ya, di UNES itu. Oke.
Jadi tuh dari kami kemarin tuh beberapa menemukan riset mengenai Pak Ridwan. Mungkin bisa nanti dijelaskan karena juga saya penasaran sebenarnya Pak. Yang pertama itu apakah benar Pak Ridwan itu pernah menjadi pemimpin redaksi jurnal studi hukum Indonesia? Itu apa gimana Pak itu? Kisahnya atau Jadi sebetulnya kalau di Fakultas Hukum itu nama jurnalnya Journal of Indonesian Legal Studies gitu. Journal of Indonesian Legal Studies. Jadi saya masuk jadi dosen 2016 itu langsung diminta untuk membuat satu jurnal yaitu Journal of Indonesian Legal Studies. Dan sampai saat ini masih eksis jurnalnya dan bahkan menjadi salah satu jurnal internasional bereputasi dan juga ngembangin banyak jurnal di Fakultas Hukum. Dan karena banyaknya jurnal di Fakultas Hukum itu akhirnya banyak kegiatan tidak hanya dosen tapi juga melibatkan mahasiswa juga gitu. yang saya tahu kemarin kalau nggak salah Pak Ridwan itu membuka itu ya Pak magang. Oh ya, Pak, betul ya. betul sekali. Bisa. Boleh nanti adik-adik mahasiswa nih boleh. Jadi kita dari gugus pengembang jurnal, kebetulan saya ketuanya itu, kita lagi buka open recruitment magang. Nanti direkognisi sama SKSPLKH dan Prigel. Iya, Prigel. Jadi ada beberapa waktunya sekitar 3 bulan, nanti magangnya di Fakultas Hukum aja. Saya di daftar gugus loh, gitu. Pak, Oh itu, daftar, oh iya oke. Nanti ada prosesnya karena nggak semuanya Iya. bisa kita ambil semuanya gitu. Karena menarik banget sih Oke. emang bisa direkognisi juga ya, Ya Pak. betul, pengalamannya juga dan macam-macam. Tapi kalau gitu. nggak salah tuh close rekrutmennya tuh akhir bulan ini ya akhir Pak bulan ya, bentar ini lagi. betul. Akhir bulan ini. Gitu. Next, mungkin kita bahas mengenai Jurnal Advokasi dan Layanan Hukum Indonesia. Itu gimana Pak kalau boleh tahu Pak? Oke, jadi kalau jurnal advokasi itu namanya Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Itu sebetulnya dulu dikembangin oleh adik-adik mahasiswa. Dulu kakak-kakak kalian tuh senior itu ada KKN keilmuan namanya. KKN keilmuan itu KKN, kalau sekarang kan KKN kalian ke desa, ini ke desa Kayak tapi pengabdian gitu ya. ya Kalau betul. yang dulu keilmuan gitu. Sama sih sebetulnya, cuma KKN keilmuan itu lebih ke mengembangkan kapasitas sesuai dengan bidang studinya. Misalkan kalau hukum ya berarti buat peraturan desa gitu, buat mekanisme penyelesaian sengketa di desa dan macam-macam. Nah, outputnya adalah bikin artikel terpublikasi. Akhirnya kita buatkan satu jurnal itu. Tuh. Kemudian ada beberapa jurnal juga sebetulnya di Fakultas Hukum itu ditujukan buat sarana mahasiswa juga, tidak hanya dosen nih. Sekarang mahasiswa juga publikasi menjadi hal penting di sekarang ini gitu. Karena selain kalau sesuai pedoman, nanti mungkin bisa dibahas nih sama teman-teman lagi. Ada satu pedoman akademik kita tuh bisa lulus, adik-adik ini semuanya bisa lulus tanpa skripsi, jadi jalur publikasi. Publikasi gitu. ya tuh. Saya pernah dengar Pak itu Pak, cuman untuk Eva sendiri apakah sudah melegalkan mengiyakan salah satu syarat itu kan masih belum tahu sekali, cuman pernah tahu tapi di univ lain emang ada kayak gitu selain skripsi gitu kan ya Pak? Ya, betul. Syarat kelulusan selain skripsi. Ya, di kampus lain tuh sudah banyak yang lulus tanpa skripsi, artinya lulus dengan jalur publikasi tadi. Kalau di UNES itu sebetulnya udah ada pedoman akademik, udah ada SK rektornya, tinggal turunannya di fakultas. Mungkin nanti bisa ngadakan podcast membedah tentang boleh pedoman boleh, akademik itu karena penting buat itu mahasiswa. Pasti mahasiswa gitu. akhir sangat-sangat merasa terwakilkan sekali sih Pak. Betul. Oke. Terus ada satu lagi nih Pak yang buat saya tuh interest banget itu. Salah satu anggota Perhimpunan Pengajar Hukum Internasional Indonesia. Itu gimana Pak? Skalanya tuh nasional saja tapi guru-guru dosen-dosen hukum internasional atau tingkatnya internasional atau bagaimana? Oke, jadi kalau dosen itu kayak adik-adik mahasiswa nih kan punya BEM ya. Oh, iya. Kemudian punya semacam perkumpulan BEM se-Indonesia. Oh iya, betul. Terus lagi LPM juga ada Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Nah, kami dosen juga punya asosiasi. Fungsinya buat apa sih selain buat ngumpul ajang silaturahim gitu, buat ngembangin kapasitas. Dosen-dosen kan butuh ngumpul-ngumpul juga nih gitu. Nah, ada kalau di Fakultas Hukum itu banyak sebetulnya. Kalau saya kebetulan pengajar hukum pidana sama hukum internasional, akhirnya saya ikut di
ISIL, Perhimpunan Pengajar Hukum Internasional Indonesia, dan Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia gitu. Anggotanya banyak dari Sabang sampai Merauke. Cuma memang asosiasi ini tuh asosiasi nasional, tapi kita di ASEAN juga ada. Gitu. Namanya ASIL, ASEAN Society of International Law. Itu ada tingkat ASEAN juga. Gitu. Jadi ya buat sarana ngumpul sama ngembangin kapasitas sih gitu. Kayak adik-adik mahasiswa ngumpul sama bareng lebih kawan-kawan. Lebih ke juga sharing gitu. terus. Betul. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya masih banyak banget sih teman-teman yang hasil riset dari kita gitu, mulai dari adanya anggota perhimpunan pengajar, perhimpunan pengelola jurnal hukum juga. Cuman mungkin kita akan next ke pembahasan selanjutnya, yang mana kita ini mulai membahas dari inti podcast kita kali ini Pak. Jadi inti apa nih intinya? Saya juga penasaran nih Pak, gimana sih Pak asal usulnya gitu loh. Pak Riba ini kan sebagai kalau dulu namanya pimpinan umum juga Pak atau bagaimana? Kalau dulu awalnya karena UKM namanya ketua gitu. Ketua. Kalau sekarang namanya pimpinan umum Pak. Oke, pimpinan umum. Gimana tuh Pak prosesnya bisa menjadi ketua kedua ya Pak? Iya betul. Kedua. Ya jadi gini, saya mau sedikit ngobrol ya, cerita buat adik-adik mahasiswa sejarah Legis. Sampai saya paham betul logo yang dipakai sama adik-adik ini, karena saya yang bikin. Gitu. Wow. Saya yang bikin. Gitu. Saya paham betul filosofi logonya itu apa. Ini Pak? Iya betul itu, sampai warnanya itu gitu. Karena dulu saya yang buatin itu. Jadi dulu 2007 itu sejak awal jadi fakultas hukum, maka dari pimpinan fakultas itu mendorong berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk berdirinya berbagai BEM dan unit kegiatan mahasiswa. 2007 itu kemudian di 2008 itu ada BEM pertama kali, BEM fakultas, kemudian ada UKM, salah satu UKM-nya juga ada tadi UKM Penerbitan dan Pers, Legis namanya gitu. Sebelum Legis ya Pak? Iya. Sebelum diganti nama menjadi Legis. Iya, cuma namanya tetap Legis, cuma kalau dulu unit kegiatan mahasiswa penerbitan dan pers gitu, penerbitan, UKM penerbitan, Legis gitu. Ya dulu awalnya sih karena anggotanya nggak sebanyak sekarang nih gitu. Anggotanya dulu bisa dihitung jari gitu, bisa dihitung jari. 10 Pak? Ya mungkin 10 gitu, dikit gitu. Karena kan baru jadi fakultas, kemudian teman-teman angkatannya juga nggak begitu banyak. Angkatan saya aja cuma 100 orang gitu. Jadi sedikit lah gitu. Sedikit, kemudian banyak aktivitas di tempat lain juga banyak gitu. Nah, Legis ini kemudian muncul, kita awalnya bikin media cetak. Namanya juga sama Legis gitu, media cetak. Majalah ya Pak? Kalau dulu nggak majalah, malah kayak buletin biasa gitu. Buletin biasa. Buletin yang terbitnya juga karena dulu itu kesulitan secara fasilitas, kemudian finansial dan macam-macam. Jadi terbitnya nggak sering gitu. Mungkin 2 bulan sekali. Seingat saya sih 2 bulan sekali awal-awal itu. Baru kemudian saya mencoba mencari jejaring teman-teman karena untuk dukungan pengembangan UKM waktu itu atau LPM. Akhirnya ketemu tuh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia gitu. Di ketua pertama yang terpilih itu ditunjuk sih, ketua pertama itu dulu Mas Iftar gitu. Mas Iftar sekarang beliau dosen di Universitas Semarang gitu. Mas Iftar itu ketua pertama, kemudian dipilihlah saya gitu. Dipilih saya mungkin karena nggak ada orang kali ya gitu. Nggak ada orang dulu itu. Beda dengan sekarang gitu. Pemilihannya seru gitu. Kalau dulu ya karena sedikit orang ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya belajar di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia dan BP2M. Dari BP2M itu juga kemudian akhirnya ngembangin LPM Legis. Waktu itu ada ngumpul lembaga pers se-Indonesia. Ngumpullah kita ke Jember, dari Jember akhirnya sepakat untuk kemudian namanya kita pertegas menjadi lembaga pers mahasiswa. Gitu. LPM gitu ya. LPM Legis. Dulu tuh seru. Saya masih ingat banget dulu tuh kita jadi gini. Cita-cita kita itu LPM Legis dulu adalah
kita menyuarakan aspirasi mahasiswa gitu ya, menyuarakan aspirasi mahasiswa tidak hanya sebagai media informasi tapi juga penyalur aspirasi. Saya masih ingat betul dulu itu gara-gara buletin atau ulasan kita, hasil berita kita itu mendorong untuk diadakannya audiensi antara fakultas dan BEM waktu itu, karena ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembangan fakultas dan terutama waktu itu ada masalah soal KKL gitu, KKL yang nggak beres gitu. Akhirnya kita coba buat beritanya, dikaji gitu ya Pak ya? Betul, gitu. Dari sana kemudian LPM Legis jadi berkembang, beritanya jadi lebih informatif, aspiratif dan macam-macam gitu. Dan juga mendidik gitu. Itu sih sampai sekarang gitu. Dulu juga logonya sih nggak seperti ini sih, kayak biasa gitu. Akhirnya diubah sejak LPM Legis itu menjadi seperti ini gitu. Jadi lama-lama dengan seiring berjalan waktu berkembang betul. gitu ya Pak. Ngomong-ngomong mengenai logo Pak, ini bisa jelaskan Waduh, saya apa, gimana Pak? Ingat apa? Agak lupa ingat ya Pak. Gimana ini? Jadi coba nanti dicek ya historinya gimana. Tapi seingat saya sih gini, kenapa logonya itu satu nggak banyak warna ya gitu, nggak banyak warna, kita putih lebih putih, merah, hitam sama merah gitu. Kita dominan untuk mempertegas kedudukan lembaga pers mahasiswa gitu. Karena lembaga pers mahasiswa itu satu, saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa itu kalau LPM, lembaga pers itu bukan, mohon maaf, humasnya kampus. Beda kalau kalian kerja di bagian humas gitu. Jadi bukan humasnya kampus ya, inget-inget ya gitu. Jadi kalian itu sebagai media edukasi penyalur aspirasinya mahasiswa gitu. Jadi untuk mempertegas itu ada lingkaran, kemudian ada warna merah gitu. Berani kalau itu kan bawah itu buku yang terbuka gitu. Buku terbuka. Jadi berharap bahwa anak-anak LPM Legis itu satu, apapun yang diberitakan, dituliskan itu berbasis fakta dan riset gitu ya. Nggak cuma omong doang nih, tapi berbasis riset. Kemudian buku juga berarti beritanya kita nggak cuma tidak memprovokasi tapi justru menggerakkan orang gitu. Jadi menggerakkan, kemudian mengedukasi dan yang lainnya. Kemudian buku yang terbuka itu kita bercita-cita bahwa pikiran anak-anak LPM Legis itu open minded gitu. Jadi kita itu open minded gitu. Kemudian atasnya itu ada logo ujung pena ya gitu. Itu ujung pena. Itu ujung pena gitu. Ujung pena ya berarti bahwa kita harus menguatkan karakter kita sebagai lembaga pers mahasiswa yang menginformasikan melalui tulisan, melalui media dan yang lainnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu deh. Kurang lebih lah ya Pak ya. Okay. Tapi saya juga penasaran sama mungkin beberapa bagian dari LPM Legis yang dulu sama sekarang tuh sama apa beda ya Pak? Kalau sekarang kan ada departemen redaksi, ada majalah dan tabloid, ada media gitu. Apakah tidak serinci sekarang ini apa gimana kalau dulu tuh Pak? Ya jelas. Pembagian penugasannya itu gimana? Jelas beda banget. Kalau sekarang kan anggotanya udah banyak tuh. Kalau dulu bisa dihitung jari, nggak mungkin kan bikin divisi banyak-banyak gitu. Kalau dulu cuma ketua, kemudian wakil, bendahara, divisi reporter kalau nggak salah dulu itu, kemudian publikasi gitu, dan kayaknya IT seingat saya sih gitu. Masuk cuma ke itu media lah ya itu dulu gitu. Kalau majalah gitu dulu udah mulai aktif belum ya Pak? Kita nggak pernah bikin majalah malah belum dulu ada belum ada gitu. Kita bikinnya fokusnya buletin. Kalau dulu pertama kali terbitnya dua bulanan, kemudian pas angkatan saya itu kita mulai intensif terbit Legis itu 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu sekali gitu terbit. Jadi selalu ada media. Jadi mahasiswa itu punya bahan bacaan kalau ke kampus itu lagi ada berita apa sih gitu. Dan dulu itu nggak cuma disebar di Fakultas Hukum. Jadi saya masih ingat Legis itu sampai ke rektorat gitu disebarnya. Jadi kita menyebarkan buletin sampai ke rektorat, PKM, sampai beberapa fakultas. Jadi
dapat tuh banyak informasi mahasiswa gitu. Jadi informasinya juga menyebar ya Pak ya, Betul. nggak cuma di lingkaran FH aja. Betul. Wah keren banget sih. Berarti itu juga apa ya teman-teman bisa dilihat juga tuh salah satu perkembangan yang sangat signifikan juga ya berarti Pak dalam LPM Legis ini sendiri gitu. Ya, jadi semenjak saat itu kemudian peminatnya jadi banyak gitu. Peminatnya jadi banyak karena nggak setiap hari sih, maksudnya sering banget baca buletin Legis. Kadang di kampus, kemudian ada di rektorat, atau bahkan kadang ditaruh di masjid, kampus, musola gitu. Kadang orang kan suka duduk, ini apa, baca, kemudian tertarik, apalagi yang adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian jadi lebih banyak gitu. Oke, keren banget sih kayak perjuangan serta apa suatu hal yang dirintis dari awal terus ngelihat akhirnya tuh kok makin gede seneng ya Pak ya ngeliatnya. Betul. Terus mau tahu dong Pak motivasinya kenapa sih mau ngembangin LPM Legis yang pada saat itu ya Bapak sendiri merasakan sedikitnya sumber daya manusia yang mungkin minat gitu ya di dalam bidang pers gitu Pak. Kalau ditanya alasannya kenapa gitu, saya juga bingung. Mungkin karena panggilan hati ya gitu. Jadi panggilan hati itu nggak bisa dijelasin. Jadi kenapa ngembangin LPM Legis ya karena suka dulu itu awal. Karena suka, kemudian dan saya ngerasa bahwa dengan berkembangnya LPM Legis ini kegiatan mahasiswa lainnya tuh jadi ikut berkembang gitu, jadi termotivasi. Jadi misalkan LPM Legis itu aktif memberikan aspirasi mahasiswa, yang lainnya jadi bergerak sama-sama gitu. Saya ngerasa seperti itu ketika LPM Legis ini hidup gitu, maka yang lainnya jadi hidup gitu. Jadi kampus jadi tambah rame gitu, tambah rame, betul, tambah rame, tambah seru, tambah banyak aktivitas. Kan soalnya ada yang dibahas gitu kan Pak, ada yang menjadi apa ya suatu perbincangan publik gitu loh, jadi jadi betul. Rame juga. Betul. Terus juga selain melihat dari sisi positifnya, pasti kan ada juga ya Pak suka dukanya gitu. Pasti tadi kan kita udah bahas suka-sukanya, mungkin banyak yang perkembangan yang sangat signifikan ini, pasti ada dukanya. Itu apa ya Pak kira-kira? Mungkin selain sedikitnya sumber daya manusianya ya Pak ya? Oke, sebenarnya nggak duka sih, tantangan. Tantangannya ya, itu dulu adalah challenge. Iya betul. Tantangannya gini, yang namanya LPM itu kan pemberitaannya tadi saya bilang kita tuh bukan humasnya kampus ya gitu. Jadi pemberitaannya menyuarakan aspirasi mahasiswa. Kadang-kala gitu di satu sisi itu apa yang kita beritakan itu kurang berkenan di hati pimpinan universitas gitu. Beberapa kali ditegur, sangat sering gitu. Enggak beberapa kali, berkali-kali ditegur gitu. Enggak apa-apa, wajar. Bahkan saya masih ingat dulu ya. Masih ingat sekali. Dulu itu wakil dekan bidang kemahasiswaan itu Pak Ubaidillah Kamal waktu angkatan saya. Saya bikin berita waktu acara kalau dulu ospek, kalau sekarang apa ya PPAK. Itu Pak, PKKMB. PKKMB gitu kalau dulu ospek. Kan mahasiswa baru masuk, kemudian banyak banyak mahasiswa, kemudian kita buat berita yang kemudian mengedukasi dan menginspirasi mahasiswa. Beritanya macam-macam sih gitu. Terus dipanggil lah saya oleh WD3 pada waktu itu, kok beritanya seperti ini ya. Memang seperti ini Pak, ya udah nggak apa-apa. Yang namanya mahasiswa memang memberitakannya agak berbeda gitu. Yang penting kita tidak memfitnah dan gitu. Tidak memprovokasikan satu hal yang gitu. mengarahkan negatif ya Iya, Pak ya. Betul sekali. Yang penting membuka wawasan buat mahasiswa baru agar mereka menjadi open minded dan semacamnya. Dan gitu. yang paling penting juga adalah sesuai fakta ya. Iya, betul. Itu harus banget sesuai fakta. Kalau nggak sesuai fakta, nanti yang kena justru kita sendiri. Betul. Gitu. Kayaknya kalau kasus-kasus seperti itu dari turun-turun dalam pers tuh kayaknya pasti kayak gitu ya Pak ya. Pasti ada pro kontranya dalam satu hal saat mengeluarkan pendapat itu pasti ada. Okay. Terus ada satu lagi cerita dulu saat di LPM Legis juga di BP2M sih sebetulnya adalah
Mungkin teman-teman LPM juga LPM Legis ngerasain kalau kita mau wawancara ke pejabat kampus itu kan harus bikin janji ya. Ya. Bikin janji itu kan harus nunggu. Saya masih ingat dulu sampai nggak ikut kelas untuk nunggu wawancara pejabat kampus dari pagi sampai siang. Coba bayangin nunggu gitu. Dan wawancara cuma sebentar gitu. Wawancara cuma sebentar, paling 30 menit nggak sampai 1 jam. Tapi itu justru menjadi hal yang seru, jadi cerita gitu. Jadi pengalaman. Ya, jadi pengalaman. Selain juga kita bangun relasi dengan pejabat kampus atau pimpinan kampus. Artinya kita kan juga berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi kita ke pimpinan kampus gitu. Artinya kita juga harus dikenal nih sama pimpinan kampus. Gitu. Oke. Udah banyak banget yang kita bahas ya Pak ya, mulai dari riwayatnya Pak Ridwan, terus juga perkembangannya LPM Legis itu sendiri, terus juga apa ya, bisa kita lihat lah dari perbincangan kita tadi ya teman-teman, suatu hal yang dibangun dari nol itu pasti banyak banget tantangannya, banyak banget ujiannya, tapi bagaimana kita terus untuk bercoba untuk bertahan dan survive terus ya Pak ya. Oke, betul sekali. Oke, mungkin sebelum ditutup mungkin ada sedikit closing statement kan untuk teman-teman semuanya, untuk semuanya penonton podcast Legis ini Pak. Oke, kalau saya mau memberikan sedikit kalimat provokasi nih buat adik-adik mahasiswa gitu. Jadi buat adik-adik mahasiswa, jadi jangan ragu untuk gabung di LPM Legis gitu. Karena dengan kalian gabung di LPM Legis itu kalian akan menjadi mahasiswa yang memiliki pikiran yang terbuka, kemudian kritis, kemudian logis, bahkan terstruktur gitu. Jadi banyak pengalaman yang nanti kalian dapetin di LPM Legis gitu, karena kan bertemu banyak orang gitu. Dan untuk teman-teman LPM Legis, satu pesan saya adalah ingat kalian bukan humasnya kampus gitu. Jadi suarakan aspirasi mahasiswa gitu ya. Terima kasih Pak atas podcast kali ini. Oke teman-teman, sekian dari perbincangan saya dengan Pak Ridwan membahas mengenai Legis dan juga beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.